berabad-abad kita diajarkan untuk menunggu kedatangan fitnah terbesar di akhir zaman. Sosok yang akan memanipulasi realitas, yang akan mengaklaim ketuhanan. Tapi bagaimana jika sosok ini yang bernama Al-Masih Al-Dajjal tidak pernah benar-benar pergi? Bagaimana jika dia sudah ada, terkunci, menanti izin untuk keluar? Kisah ini yang tercatat dalam hadis Sahih Muslim adalah blueprint kronologi kiamat. Ia bermula dari seorang sahabat Rasul, seorang pelaut ulung bernama Tamim Ad-Dari. Jauh sebelum Islam, Tamim seorang Nasrani ulung bersama 30 orang dari kaum berlayar. Mereka adalah navigator, bukan pemimpin, namun takdir mengubah segalanya. Kapal mereka dihantam badai, bukan badai biasa, melainkan badai yang mengombang-ambing mereka selama 1 bulan penuh. Sebulan di tengah kegelapan tanpa kendali, hingga akhirnya pada saat matahari terbenam, mereka terdampar di sebuah pulau yang tidak tertera dalam peta manusia manapun. Pulau yang asing, gelap, dan hanya dijaga oleh satu makhluk. Al-Jassasah, mata-mata Dajjal. Saat menginjakan kaki di pulau asing itu, mereka tidak disambut oleh manusia, melainkan oleh keanehan yang mengerikan. Tiba-tiba muncul seekor makhluk, dabah binatang melata, berbulu sangat lebat dan hitam. Bulu-bulunya begitu tebal sehingga mereka tidak bisa membedakan mana kepala dan mana ekornya. Makhluk itu terlihat gemetar dan membuat Tamim gemetar. Dengan segenap keberanian, Tamim bertanya, "Celaka kamu, makhluk apa engkau ini?" Dan keajaiban terjadi. Makhluk itu menjawab, dengan bahasa manusia yang fasih, ia berkata, "Aku adalah Al-Jassasah." Tamim dan rombongannya tidak pernah mendengar nama itu. Al-Jassasah, si mata-mata, si pengintai, untuk siapa ia mengintai? Makhluk ini tidak menjawab pertanyaan mereka, melainkan memberi perintah. Al-Jassasah menunjuk ke sebuah arah dan berkata, "Wahai manusia, pergilah kamu kepada seorang laki-laki di sebuah kuil tua. Dia sangat merindukan kabar tentang Jazirah Arab. Pergi dan temui dia." Mereka lari menuju kuil, dan di sana, di dalam kuil kuno yang gelap, mereka menemukan pemandangan yang membuat akal sehat mereka hancur berkeping-keping. Di tengah kuil itu tergeletaklah sosok yang tidak terlukiskan. Seorang lelaki bertubuh raksasa, jauh lebih besar dari manusia manapun yang pernah mereka lihat. Tubuhnya terbelenggu rantai besi yang kokoh dari tangan ke leher, dan kakinya dirantai hingga mata kaki. Dia tergeletak di tanah, tidak berdaya, namun memiliki tatapan yang membakar. Ciri-ciri fisiknya adalah kodam mengerikan, rambutnya keriting, wajahnya tidak seimbang. Itu salah satu matanya tampak kecil, hampir tidak terlihat, sedangkan mata yang satu lagi, mata yang besar, bentuknya buta, mengerikan seperti buah anggur yang mengembung. Hampir keluar dari kelopaknya hanya satu mata yang dominan. Dan yang paling menakutkan, di dahinya tertulis huruf Arab yang menyambung kafara, artinya kafir. Dia adalah salah satu makhluk di bumi dengan ciri-ciri ini. Dialah Dajjal. Lelaki raksasa itu menyadari ketakutan mereka. Dengan suara berat, dia berkata, "Jangan takut melihatku, kekuatanku dan fisikku dibelenggu oleh Allah. Aku tidak akan bisa menyakitimu hari ini." Kemudian Dajjal mulai berbicara, bukan ancaman melainkan sebuah interogasi tentang keadaan dunia luar. Sebuah countdown telah dimulai. Kunci pembebasan. Dajjal memulai interogasinya. Dia tidak bertanya tentang politik atau perang. Dia bertanya tentang tanda-tanda alam, karena dia tahu tanda-tanda inilah yang menjadi kunci pembebasannya. Dia bertanya seolah sedang mengecek daftar yang harus terpenuhi di dunia luar. Pertanyaan pertama, kurma Baisan. Dajjal bertanya, "Kabarkan kepadaku mengenai pohon-pohon kurma di Baisan. Apakah pohonnya masih berbuah?" Tamim menjawab dengan singkat, "Ya, masih berbuah." Dajjal berkata, "Sungguh, sebentar lagi pohon-pohon itu tidak akan lagi berbuah." Pertanyaan kedua, Danau Tiberias. Dajjal melontarkan pertanyaan kedua,
Kabarkan kepadaku tentang danau Tabariah. Apakah danau itu masih berair? Kami membenarkan, danau itu masih banyak airnya. Gajah menggeram. Sungguh sebentar lagi danau itu akan kering. Pertanyaan ketiga, mata air Zuhar. Gajah melanjutkan, kabarkan kepadaku tentang mata air Zuhar. Apakah mata air itu masih mengalir deras? Dan apakah penduduknya masih bertani dengan air itu? Kami menjawab, ya, mata air itu mengalirkan air deras sekali. 3 kunci geografis, 3 indikator bahwa hitung-hitungan mundur. Dajjal sudah mulai. Tanda-tanda alam yang harus selesai. Dan pengakuan mengerikan. Setelah 3 pertanyaan alam, Dajjal berlari ke pertanyaan paling krusial, pertanyaan yang menunjukkan bahwa belenggunya bukan hanya fisik, tapi juga keyakinan. Dajjal bertanya apa yang terjadi dengan nabinya. Orang-orang Arab, apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki yang mengaku sebagai nabi terakhir, namanya Muhammad? Kami mengangguk membenarkan, kemudian kami menjelaskan dia telah muncul dari Mekah dan sekarang dia tinggal di Madinah. Sebagai orang beriman kepadanya, namun sebagian lagi tidak mendengarkan kabar tentang sang nabi terakhir. Dajjal terdiam sejenak, lalu dia berkata, beruntunglah siapapun yang mau beriman kepadanya, karena dia adalah orang yang benar-benar. Sebuah pengakuan yang ironis dan makruh paling sesat di akhir zaman. Dan kemudian tibalah saat yang membuat Tamim dan rombongannya lari. Tunggang langgang raksasa berantai itu bersuara lantang mengungkapkan identitasnya, akulah Al-Masih Ad-Dajjal, dan aku hampir diizinkan untuk keluar dari jeratan rantai ini. Apabila keempat tanda ini sudah terjadi, tanda munculnya Nabi Muhammad, kurma Baisan, Danau Tiberias, dan mata air Yugrah. Sejak saat itu, belenggu Dajjal hanya menanti 3 tanda alam yang harus dipenuhi. Dari akhirnya berhasil keluar dari pulau terkutuk itu. Dia bergegas menuju Madinah mencari Nabi Muhammad SAW. Dengan hati bergetar, Tami bersyahadat dengan menceritakan seluruh kisahnya, dari badai Al-Jasasah hingga pertemuan dengan Dajjal. Reaksi Rasulullah, beliau membenarkan, beliau mengumpulkan seluruh sahabat dan bersabda, kisah Tami Ad-Dari ini sesuai dengan cocok dengan apa yang selama ini aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Kisah ini divalidasi oleh Nabi Muhammad sendiri. Sekarang mari kita lihat konduan yang sudah berjalan di masa modern kita. Dajjal mengajukan 3 pertanyaan alam 1400 tahun yang lalu dan hari ini. Berita-berita sejak 1 dekade terakhir menunjukkan Danau Tabariah telah menyusut drastis mencapai titik terendah dalam sejarah. Kurma Basan, kebun kurma di wilayah Briteria Sahan Basinah dilaporkan sudah tidak seproduktif dulu, bahkan banyak yang tidak berbuah lagi. Mata air Yugar artinya juga sudah mulai berkurang. 3 kunci geografis yang Dajjal tanyakan saat dia masih dirantai, kini hampir semuanya selesai tercentang. Ini bukan lagi ramalan, ini adalah laporan kondisi lapangan yang menunjukkan checklist Dajjal hampir selesai. Belenggu fisiknya hanya menanti keringnya air dan tidak berbuahnya pohon. Kita sedang hidup di masa paling kritis yang pernah diceritakan oleh Nabi. Fitnah terbesar dan perisai terakhir. Ingatlah, fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling terbesar yang
pernah diturunkan ke bumi. Dia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Hari pertama terasa seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, dan hari ketiga seperti seminggu. Selama periode ini, dia akan berkeliling bumi dengan bergunung-gunung, makanan, dan air. Dia akan menjanjikan surga palsu dan neraka palsu. Bagi yang mengikutinya, tanahnya subur, ternaknya penuh. Bagi yang menolaknya, dia akan mengutuknya dengan kelaparan. Dia akan memutarbalikan fakta. Yang halal dibuatnya haram, yang benar dibuatnya salah. Bahkan dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namun kita punya perisai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita satu perisai pamungkas. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Kisah Tamim Ad-Dari bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan, untuk mengokohkan peristiwa hati kita. Dajjal telah memberikan countdown dan kita telah melihat jarum jam itu bergerak cepat. Hafalkan perisai itu karena kita adalah generasi yang menyaksikan kunci belenggu Dajjal telah patah dan dia sudah hampir diizinkan keluar. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Hadis Tamim Ad-Dari tentang Dajjal dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tamim Ad-Dari telah menceritakan kepadaku tentang Dajjal. Ia atau Tamim berlayar bersama beberapa orang hingga terdampar di sebuah pulau. Lalu mereka bertemu dengan makhluk berbulu lebat bernama Jasasa. Makhluk itu membawa mereka kepada seorang laki-laki yang terikat kuat. Laki-laki itu menanyai mereka dan berkata, Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Aku akan keluar nanti. Namun, sekarang aku masih ditahan. Aku tidak dapat memasuki Makkah dan Madinah karena dijaga malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang diceritakan Tamim itu sesuai dengan apa yang telah aku kabarkan kepada kalian tentang Dajjal. Hadis riwayat Muslim.